Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Azen Story. Nah, saya ingatkan dulu nih untuk teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini, baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng di sebelah kanan. Karena kalian di sini akan temukan, insya Allah setiap minggu saya akan upload video-video terbaru yang akan saya share berdasarkan pengalaman saya pribadi yang akan mengubah paradigma kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya kalau selama ini kalian merasa stuck, nggak ada perubahan belajar bahasa Inggris, sudah di banyak tempat, sudah di berbagai jenjang pendidikan gitu, tapi masih belum berhasil. Nah, jangan khawatir. Di channel ini saya akan berikan sesuatu yang berbeda, yang tentunya tidak akan kalian temukan di channel lain, karena di channel ini saya akan share semuanya tentang mindsetnya, tentang konsepnya, tentang the right path, paradigma yang kalian harus lalui sehingga nanti metode apapun yang akan kalian tempuh dalam belajar bahasa Inggris itu akan bisa memberikan keberhasilan dalam proses belajar kalian. Nah, di video kali ini saya akan lanjutkan sharing saya di minggu lalu, tepatnya di hari Kamis minggu lalu di malam tahun baru. Saya sudah share di video yang pertama bahwa mindset kita yang harus kita miliki yang pertama adalah the big why. The big why kenapa kita belajar bahasa Inggris. Nah, di situ saya sampaikan bahwa the big why-nya adalah kita we want a better English. Kita ingin memperoleh bahasa Inggris yang lebih baik. In order that we can have good communication. Agar kita punya kemampuan komunikasi yang lebih baik. Nah, untuk apa sih kemampuan komunikasi yang lebih baik? Yaitu untuk achieve your life's goal, untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kalian yang tentunya banyak ya. Dengan bisa bahasa Inggris ini kalian pengennya banyak dan beda-beda setiap orang. Itu bisa dicapai dengan tadi better English in order to have good communication. Nah, kita udah sama dulu nih, mindset kita udah sama dulu bahwa mempelajari bahasa Inggris itu pada dasarnya adalah untuk memperoleh kemampuan komunikasi yang baik. Nah, buat kalian yang belum nonton video saya minggu lalu, kalian cek aja di playlist channel ini dan kemudian kalian tonton dulu, baru kalian lanjut ke video yang satu ini tentunya. Buat kalian yang baru masuk video ini, nah boleh juga nonton video ini dulu, tapi jangan lupa nonton video saya minggu lalu gitu ya. Nah, di video yang sekarang saya akan jelaskan nih, nah bagaimana sih konsep dari bahasa Inggris yang akan kita pelajari tersebut. Nah, kalau kalian nonton video ini sampai habis, nah saya akan jamin, I grant that you will feel different. Kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, bahwa bahasa Inggris itu ternyata lebih mudah untuk dipelajari. Ya, I grant for it. Saya jamin tentang itu ya. Kita mulai saja dari yang pertama. Yang harus kalian ketahui adalah language concept. Language concept ini kalian harus pahami dulu nih, konsep bahasa itu seperti apa. Sini dua aja kutipan yang ya biar nggak terlalu ilmiah banget ya. Ini sih memang saya juga orang yang nggak kenal, tapi memang guru saya, karena saya dulu di kuliah belajarnya ini nih yang kasih tahu tentang konsep bahasa. Itu yang pertama Edward Spear. Ya, beliau bilang bahwa language is communicating idea, emotion, desire, etc. Ya, bla 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 gitu. Kemudian Meyerhoff juga sama, language is used as a common means of communication among people. Dari sini kalian bisa paham bahwasannya bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi dan tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran dari satu orang ke orang lain. Makanya saya bilang good communication is we can understand what people say and people can understand what we say. Nah, kita bisa memahami apa yang orang katakan dan orang lain akan memahami apa yang kita katakan. That's the meaning of communication. Dari sini kita akan paham nih bahwasannya konsep berbahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Nah, di sini kita lihat gagasan seseorang ini perlu diungkapkan agar orang lain mengerti. Lewat medianya apa? Bahasa. Bahasa itu adalah simbol. Jadi simbol ya, bahasa itu sendiri dipahami sebagai simbol. Baik itu ujaran, ucapan, tulisan, bahkan gesture atau gerak tubuh kalian itu adalah sendiri bahasa ya. Kemudian permasalahannya adalah nih, ketika sama-sama nih, katakan let's say Indonesia, orang Indonesia bicarain orang Indonesia, tentunya nggak masalah karena simbolnya sama. Nah, bagaimana kalau orang dari negara lain ngomong dengan orang Indonesia? Atau sebaliknya, orang Indonesia ngomong dengan orang dari negara lain, atau orang dari dua negara yang berbeda mau saling ngomong nih, mau saling tukar pikiran, mau saling sampaikan gagasan. Jadi di sini ada masalah karena simbolnya berbeda. Nah, saya bilang medianya itulah bahasa, bahasa itu simbol. Language is a symbol.
kita ada di komunikasi internasional, makanya simbol kita atau bahasa kita yang sekarang disepakati di dunia internasional adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa sebagai simbol ini harus disepakati dulu. Maka kita tahu bahwa mempelajari bahasa Inggris adalah sebuah keharusan, that's our necessity juga, itu adalah kebutuhan kita juga supaya kita bisa bertukar pikiran dengan orang yang berbeda bangsa, berbeda bahasa. Karena bahasa Inggris sudah disepakati sebagai as a common symbol among people. So people will understand what we say. Ya, even mereka dari negara yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah, bahasa ini sifatnya dinamis ya, teman-teman. Jadi seiring perkembangan manusia, seiring perkembangan peradaban, ya bahasa itu akan terus bergerak, berubah, berkembang seperti itu. Maka kalian jangan kaget nih, ada bahasa yang udah mulai ditinggalkan, bahkan ada bahasa yang mati. Kalau kalian tahu bahasa Aceh, bahasa aslinya orang Aceh, nah itu udah lama sekali nggak, atau sudah jarang banget dipakai. Atau mungkin kalian punya beberapa bahasa, beberapa kata. Contoh kalau misalnya orang Sunda ada beberapa kata yang kalau saya bilang bahasa Purwakanti ya, bahasa-bahasa yang orang zaman dulu gitu, yang orang-orang zaman sekarang walaupun orang Sunda nggak familiar. Jadi ada bahasa yang mati ketika sudah tidak digunakan oleh pemakainya, oleh penuturnya. Dan ada juga bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa-bahasa yang baru yang mungkin orang dulu nggak kenal tapi orang sekarang nih baru-baru ini tahu. Kayak contoh misalkan ada kata bete, ada kata apa lagi ya, among us, ada kata FB, ada kata IG gitu ya, yang semua itu muncul seiring perkembangan peradaban, seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan peradaban kehidupan manusia. Jadi ada bahasa yang mati, ada bahasa yang baru yang muncul. Nah, itu semua oke karena bahasa itu sifatnya dinamis ya. Bahasa itu berkembang dan tidak pernah statis. Juga ada bahasa-bahasa yang mengalami perubahan seperti itu. Nah, itu konsepnya dulu nih. Sebenarnya kita bukan ingin membahas lebih dalam tentang itu, nanti ada bagiannya. Cuman kalian harus pahami dulu itu bahwa bahasa sebagai simbol, dan simbol ini adalah yang harus disamakan dulu. Kalau kalian setel radio tuh frekuensinya harus sama dulu sehingga komunikasinya nyambung gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bahasa Inggris harus kita pandang? How we view English. English itu penuturnya ada 3. Yang pertama adalah native speaker atau mereka yang memang mother tongue atau bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Yaitu mereka yang sejak bayi diajarkan bahasa Inggris. Itu adalah orang-orang Inggris tentunya, orang-orang Amerika, orang-orang Australia. Nah, mereka disebut native ya. Mereka diwariskan oleh ibunya bahasa awal, yaitu simbol tadi ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ada juga yang buat mungkin kita nih atau beberapa orang di negara lain, English is the second language ya, kayak bahasa yang kedua gitu. Jadi bahasa pertamanya Melayu misalnya kayak orang Malaysia, but their second language is English, orang Malaysia gitu ya. Orang Singapura pun sama gitu. Kemudian beberapa negara lain juga ada yang English as a second language, jadi bahasa Inggrisnya itu sebagai bahasa kedua. Nah, kalau di Indonesia ini gimana? Nah, di Indonesia ini bisa jadi kebanyakan dari kita English itu masih as foreign language, masih sebagai bahasa asing. Dibilang bahasa kedua juga enggak gitu. Kecuali mungkin beberapa orang yang kerja di multinational companies where everyone every time always communicate using English. Bisa jadi itu adalah second language. Atau kalian yang kerja di bandara gitu ya, tiap hari mungkin nyaris tiap saat komunikasinya pakai bahasa Inggris ya. For you, English is second language. Atau mungkin beberapa orang yang kerja di Bali nih, di tempat wisata gitu ya, tiap hari ketemu bule as a tour guide ya, dan you speak English more every day ya, almost the same like you speak Indonesian at home. Nah, itu berarti English as a second language. Kalau kalian yang frekuensi bicara, frekuensi interaksi dengan bahasa Inggrisnya itu masih jarang-jarang, nah berarti kalian itu view-nya atau melihatnya bahasa Inggris itu masih foreign language. English is foreign language, and I believe it. Most of Indonesian people still consider or still at a position to view English as a foreign language. Ya, sama kayak saya juga ya. Jadi bahasa Inggris itu masih jarang-jarang digunain lah. Kalau di kantor pun juga sering, tapi mungkin
nggak juga separuh dari total komunikasi kita pakai bahasa Inggris. Banyakannya sih memang tulisan, tapi kalau verbal mungkin sedikit sekali dah. Jadi posisi kita masih English as a foreign language. So based on this understanding, kalian akan tahu nih bahwa oh iya, kalau bahasa Inggris itu masih sebagai bahasa asing bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini penting banget buat kalian ketahui. What we have to do is listen, speak, read, write like native does. Tujuan kita cuma satu, menyamakan cara kita bicara, cara kita mendengar, cara kita berbicara, membaca, menulis itu seperti orang aslinya. Karena tadi kita kan harus menyamakan frekuensi kan supaya komunikasi kita bagus. Kita harus sama dengan mereka. We are not to be native speaker, but we learn to be like native speaker. Kita nggak harus jadi orang native, tapi kita belajar untuk seperti atau menyamai orang native. Ya kita we have to copy that. We have to copy them. We have to copy their style of or their way of listening something, their way of speaking something, their way of reading, their way of writing. Nah, kita harus copy semuanya ya, karena kita mau pakai simbol mereka nih dalam artian bahasa ya. Nah, karena pada dasarnya semuanya yang second language or foreign language juga semua harus merujuk ke mereka-mereka yang native. Nah, wah, kalau gitu berat dong ya. Enggak, sebenarnya enggak juga berat. Justru di sinilah pentingnya mindset kita yang kedua nih. Kalau kita udah tahu posisinya bahasa Inggris itu as foreign language for us, nah, kita bisa tahu di sini nih bahwa ternyata apa sih yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah I say it as kill the lizard. Ya. Apa sih kill the lizard? Bunuh biawak gitu ya. Nah, biawak itu gini. Kalau kalian belajar bahasa Inggris sudah tahu nih tadi ya, bahasa Inggris ini adalah bahasa asing dan kita ingin kayak orang native gitu ya. Tentunya kita harus banyak latihan. Nah, tentu banyak suara-suara sumbang di belakang nih. Susah, ribet, banyak gaya dan lain sebagainya. Itu namanya biawak kalau buat saya. Nah, the first thing you have to do is kill the lizard. Bunuh biawak-biawak itu. Artinya hilangkan suara-suara sumbang itu. Kalian gak usah dengerin, kalian cuekin aja, kalian abaikan saja. Nah, mereka yang bilang udah ketuaan, ngapain sih belajar bahasa Inggris lagi, payah, atau ya terlalu sulit buat kamu ya, itu harus dibuang. Dan kalian pede aja. Dan sekarang saatnya untuk merubah mindset kalian bahwasannya bahasa Inggris itu mudah. Toh kalau saya salah pun gak masalah, saya lagi belajar dan ini bukan bahasa asli saya. So making mistake is a common things. Wajar. Gak ada mungkin ya orang yang gak bikin kesalahan bicara bahasa Inggris, even native speaker itself. Ya, orang-orang yang native bahasa Inggris juga masih banyak kekeliruan. Samalah kayak kita bahasa orang Indonesia bicara bahasa Indonesia ya. Kalau nulis pun disatuin apa dipisah gitu ya. Me dan di disatukan apa dipisah dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kalimat tertentu. Nah, itu kalian masih suka pada bingung. Sama orang bahasa Inggris pun seperti itu. Jadi apalagi kita yang kita lagi belajar foreign language, kita lagi belajar bahasa asing, kita ribet dengan mikirin hal kayak gitu, ya udah lupain aja. Jadi yang pertama adalah anggap bahasa Inggris ini mudah untuk kalian dan udah kalian pede aja. Lanjutkan segala upaya kalian untuk belajar dan jadilah kalian ini orang yang unstoppable, yang gak bisa dihentikan, yang punya mental baja, terus tak terbendung, ignorant, cuek, in a positive way tentu ya. Cuekin aja mereka. Karena kan tadi kalian mau kill the lizard, mau bunuh tuh biawak-biawak itu. Dan kalian fokus aja untuk we don't need to be, but just like be native English speaker. We're in the process, we're in the learning way, but we have already the concept. Bahasa Inggris itu adalah bahasa asing buat kita. Kita harus berusaha sebagaimana bisa, sebisa mungkin untuk meniru orang asing meniru orang native dalam berbahasa, dalam berkomunikasi. Dan kita nggak harus jadi mereka, tapi kita berusaha meniru mereka. Kenapa? Karena kita ingin punya common symbol. Jadi komunikasi kita nyambung, inline ya.
linear dengan apa yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa nanti ujung-ujungnya good communication achieve your life's goal. Yang banyak itu yang kalian punya masing-masing. So now let's focus on achieve life's goal, good communication, better English, and of course at the bottom line learn to be like a native. Nah, jadi tahapannya ini kalian belajar dulu nih bagaimana bisa berkomunikasi seperti native speaker. And after that you have better English, then having good communication, then achieve your life's goal. Itu tentu tujuannya. So clear ya? Malam hari ini kita punya paradigma baru, wawasan baru yang akan mengubah total mindset atau cara pandang kalian tentang belajar bahasa Inggris. Ternyata ini loh yang harus kita lakukan. Kill the lizard. Fokus aja di sini. Focus to be like a native speaker. Fokus aja. Kalian lagi belajar apa nih? Pronunciation. Belajar di channel YouTube yang lain banyak. Dari orang native-nya langsung. Tiru mereka. Ya, tambah vocabulary. Grammar structure itu belakangan. Dan semuanya fokus pada tujuan learn to be like a native. Ya. So sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Semoga video kali ini merubah mindset kita semua dan tentunya ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like dan share supaya channel ini bermanfaat juga buat teman-teman kalian yang lain yang belum sempat nonton video ini, dan supaya video ini bisa dirasakan manfaatnya orang lain. So thank you semuanya malam hari ini udah menyimak video saya, dan saya juga pengen nih kalian komentar di kolom komentar kalau ada masukan, saran tentang materi, tentang apapun, whatever. Selama itu tentang bahasa Inggris, let's discuss ya, karena saya juga masih belajar dan perlu untuk belajar hal baru. Ya, thank you semuanya, terima kasih dan selamat malam.